Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Dilam di channel kesayangan kalian, Point News. Gugatan hukum senilai 125 triliun rupiah terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengguncang fondasi publik kepercayaan terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Seorang warga negara bernama Subhan dengan keberanian yang tak lazim mengajukan gugatan perdata terhadap Gibran dan Komisi Pemilihan Umum KPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuntutannya fantastis dan bisa dibilang berani ya. Ia menuduh keduanya melakukan perbuatan melawan hukum dan juga menuntut kompensasi keuangan dalam jumlah yang belum pernah terdengar sebelumnya dalam sejarah gugatan sipil Indonesia. Yang tidak sesuai karena dalam undang-undang pemilu itu dipersyaratkan seorang wakil presiden atau presiden sekalipun harus minimum tamat SLTA alia SMA atau sederajat. Wakil presiden ini tidak punya ijazah itu. Ijazah SLTA nggak punya. Kalau di KPU apa tertulisnya? Yang di KPU, kalau di KPU hanya tertulis SMA-nya 2 kali malahan, yaitu diselenggarakan di Singapura sama Australia. Yang di Australia itu yang disetarakan sama SMA itu Orchid Park Secondary School Singapura, yang Australia UTS Institute Sydney. Kalau 125 triliun rupiah, tak hanya itu ia juga mendesak agar pengadilan menyatakan jabatan Gibran ini sebagai wakil presiden itu tidak sah secara hukum. Nah, dalam dokumen gugatan, Subhan ini menekankan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat formil sebagai calon wakil presiden karena disebut tidak menyelesaikan pendidikan SMA sederajat di dalam negeri sesuai dengan regulasi. Ia mempertanyakan keabsahan ijazah dan juga proses administratif pendaftaran Gibran serta menuding KPU ini meloloskan pencalonannya tanpa prosedur verifikasi yang objektif. Nah, ini bukan soal politik ya, ini soal hukum dan juga integritas dari institusi. Bila benar bahwa Gibran ini tidak memenuhi syarat dasar, maka seluruh proses politik yang mengantarkannya ke kursi wakil presiden dapat dianggap cacat hukum dan oleh karena itu tidak sah. Yang lebih mengejutkan lagi dari substansi gugatan adalah respon atau yang lebih tepatnya ketiadaan respon dari pihak-pihak yang terkait. Nah, hingga hari ini tidak ada klarifikasi, pembelaan, atau bahkan bantahan terbuka dari Gibran dan KPU atau pihak istana. Diam adalah bentuk komunikasi paling berbahaya dalam demokrasi. Ketika lembaga negara diam saat legitimasi pejabat tinggi dipertanyakan rakyatnya sendiri, maka yang terkikis bukan hanya kredibilitas personal, tetapi kepercayaan terhadap sistem hukum dan juga pemilu tentunya. Nah, nilai gugatan yang diajukan bukan sekedar angka fantastis, 125 triliun rupiah adalah simbol. Itu bukan hanya klaim ganti rugi, tetapi protes keras terhadap proses politik yang dinilai melanggar hukum. Angka itu mencerminkan beban kerusakan demokrasi yang dirasakan warga negara, kerusakan kepercayaan, kemudian ketidakadilan hukum, dan bahkan manipulasi regulasi oleh elit penguasa. Subhan bahkan menuntut uang paksa sebesar 10 juta rupiah per hari jika putusan tidak dijalankan. Ini bukan hanya warga yang main-main para pakar hukum tata negara juga sejak awal memperdebatkan keabsahan pencalonan Gibran, terutama setelah putusan MK tahun 2023 yang secara de facto membuka jalan bagi Gibran untuk melenggang kontestasi Pilpres. Bahkan putusan itu kini cacat moral karena ketua MK saat itu pamannya sendirilah Anwar Usman, kemudian diberhentikan karena pelanggaran etik berat. Apakah jabatan Gibran sah jika jalan menuju ke sana dibuat melalui pelanggaran etik dan juga konflik kepentingan? Desakan untuk mempertanyakan kembali keabsahan jabatan Gibran tidak hanya datang dari masyarakat sipil. Sebelumnya, sekelompok purnawirawan TNI juga mendesak agar jabatan wakil presiden Gibran ini ditinjau ulang. Mereka menyebut bahwa pelantikannya sebagai buah dari proses inkonstitusional, namun elit politik terutama ketua MPR dan bahkan partai pendukungnya tetap bergeming nih bahwa mereka ini menyatakan posisi Gibran ini telah sah secara konstitusi dan tak bisa diganggu-gugat. Pernyataan ini berlawanan dengan kenyataan hukum bahwa konstitusionalitas ini bukan sekedar administratif, tapi juga moral dan juga prosedural. Gugatan 125 triliun rupiah ini adalah refleksi frustasi warga terhadap praktik demokrasi yang telah dibajak oleh segelintir elit. Dalam sistem yang sehat, kekuasaan selalu tunduk pada hukum, bukan pada nama keluarga.
Apakah pengadilan akan berani menyentuh perkara ini secara independen? Dan apakah rakyat masih bisa berharap pada supremasi hukum ketika penguasa sendiri ya tak pernah tersentuh? Jika sistem membiarkan gugatan ini diabaikan begitu saja, maka kita tak hanya gagal mempertahankan demokrasi, kita sedang menggali liang lahatnya sendiri. Isu bahwa pendidikan Gibran ini apakah dia lulusan SMA atau setara mendapatkan bantahan hukum kuat bahwa Mahkamah Konstitusi ini melalui putusan tahun 2025 ya menegaskan bahwa syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat adalah konstitusional dan tidak melanggar Undang-Undang 1945. Tidak hanya pendidikan, tapi juga usia pendaftaran Gibran pernah dipersoalkan. Sebuah gugatan terhadap KPU senilai kalau nggak salah ya 70,5 triliun rupiah sempat digulirkan oleh warga karena menerima pendaftaran Gibran ini sebagai cawapres padahal saat itu usianya masih 36 tahun di bawah batas minimal 40 tahun. Nah, hal ini menambah kegaduhan. Netizen menyoroti inkonsistensi data pendidikan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wali kota Solo dan kemudian jadi wapres. Data riwayat sekolahnya berbeda dari UTS Insead Sydney ke sekolah menengah Orchid Park Singapura ketika kontroversi pendidikan dan syarat formil terus mengemuka ya, implikasi mengguncang fondasi demokrasi itu sendiri. Jika hanya dibungkam oleh embel-embel legal lah, maka sistem hukum dan politik kita akan tergerus oleh nihilisme. Kepercayaan pada institusi akan terkikis dan rakyat akan kehilangan keyakinannya terhadap keadilan, apalagi terhadap siapapun yang duduk di kursi paling tinggi. Gibran dan KPU ini harus menghadapi gugatan ini dengan terbuka dan juga transparan. Jika tidak, kepercayaan publik akan semakin menipis dan demokrasi kita akan menjadi permainan panggung. Bukan sistem yang melindungi rakyat, keberadaan Gibran di kursi wapres ini dinilai sebagai puncak dari politik dinasti Presiden Joko Widodo. Banyak pihak ya yang menilai bahwa semua mekanisme termasuk revisi batas usia dan peran KPU telah disusun untuk memuluskan pencalonan putra sulung presiden. Ketika demokrasi diwarnai dengan konflik kepentingan dan loyalitas keluarga lebih diutamakan dari aturan hukum, maka kepercayaan rakyat terhadap demokrasi tak ubahnya barang lelang. Sidang perdana dijadwalkan pada 8 September 2025. Ini bukan hanya ujian bagi Gibran dan KPU, tetapi juga ujian bagi pengadilan dan demokrasi Indonesia secara keseluruhan. Apakah pengadilan akan berani menyentuh substansi gugatan, ataukah gugatan tersebut akan digugurkan secara formalitas seperti gugatan-gugatan rakyat lainnya? Yang jelas rakyat sedang bertanya nih dan sejarah sedang mencatat. Ketika kekuasaan dipenuhi oleh kepentingan keluarga dan hukum tak lagi berdiri tegak, maka demokrasi bukan lagi hak rakyat, melainkan hak istimewa segelintir elit.